اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan alhamdulillah sudah kami selesaikan pengajian tentang adab-adab doa. Sudah selesai kemarin hari Senin di Waru. Sehingga kita lanjutkan sekarang kitab yang lain, yaitu kitab yang terakhir dalam Sunan Tirmidzi, judulnya Abwabul Manaqib, kitab tentang manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manaqib itu artinya kemuliaan yang ada pada seseorang. Dan ini sudah saya bahas juga sampai pada hadis nomor 3624. Tapi penomorannya di sini mulai dari kitab ini sudah berubah, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain, cetakan yang lain itu terpaut 10 nomor, berarti sekitar 3634. Kalau di sini 24, maka di kitab yang lain 34, ya, ada perbedaan nomor. Beliau mengatakan babun fi ayati, tentang bukti-bukti nubuwatin nabiyyi atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma qad khassallahu, dan apa yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini bicara tentang dua ilmu. Ilmu pertama disebut ilmu dalail. Dalail itu artinya bukti-bukti, dalil-dalil bahwa beliau betul-betul seorang nabi, bukan nabi palsu. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang khasa'is, yaitu keistimewaan, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar tentang sirah Nabi, itu ada 4 ilmu. Yang pertama ilmu dalail, yang kedua ilmu khasa'is, yang ketiga ilmu syama'il, yang keempat ilmu sirah. Kalau sirah itu peri hidup Nabi dari sejak lahir sampai mati. Istrinya berapa, anaknya berapa, budaknya berapa, pedangnya berapa, itu masuknya pada sirah. Kalau syama'il ini berkaitan dengan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW, juga ciri-ciri amal beliau. Jadi membahas tentang zahir dan batin yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekarang kita mempelajari dua ilmu tentang Nabi, ilmu dalail sama ilmu khasa'is. Ada ilmu syama'il itu dalam kitab yang lain, ilmu sirah juga dalam kitab yang lain. 3624 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna, sesungguhnya di Makkah, di kota Mekah, hajaron, ada satu batu, kana, adalah dia itu yusallim, biasanya salam alayya, kepada saya, layaliya, pada malam-malam, bu'ithtu, saya dibangkitkan oleh Allah sebagai nabi." Jadi setelah jadi nabi, maka beberapa malam, beberapa hari itu ada batu nyalami nabi. Ini sesungguhnya aku ini la a'rifuhu, sungguh saya masih mengenali dia al-an, sekarang. Nah, sekarang ini kapan? Bisa jadi pas sudah di Madinah, ya. Jadi saya sudah pindah ke Madinah, tapi saya masih ingat, ya. Batu itu kalau saya lewati, dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada hadis yang lain menjelaskan bahwasanya batu itu salamnya sebelum Nabi menjadi Nabi. Jadi sebelum diangkat jadi Nabi. Inni la a'rifu hajaran di Makkah, saya mengetahui satu batu di Makkah, kana yusallim alayya, biasa salam kepada saya, qabla an ub'ats, sebelum saya diutus jadi nabi. Jadi sudah ada tanda-tanda beliau akan jadi nabi, karena sebelum jadi nabi pun sudah ada batu yang salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua-duanya hadisnya disahihkan oleh para ulama, berarti hadis ini harus dikompromikan, ya. Kapan batu tadi salam? Ya, salamnya sebelum jadi nabi, juga setelah menjadi nabi. Ya, sebelum jadi nabi sudah salam, setelah jadi nabi pun juga sudah salam.
Dan batu salam kepada manusia ini tidak perlu kita merasa aneh bin ajaib, karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Surat Fussilat ayat 21. Besok kita di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah, mulut kita kan dikunci, yang disuruh bicara anggota tubuh kita, tangan kita bicara, kaki bicara. Nah, maka waktu itu manusia mengatakan, waqalu li junudihim lima syahidtum alaina. Orang-orang berkata kepada kulitnya masing-masing, kenapa kalian malah menjadi saksi yang memberatkan kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Maka kulit itu menjawab, Allah lah yang sudah menjadikan kami bicara, dan Allah itu bisa menjadikan bicara segala sesuatu. Fussilat ayat 21. Nah, jadi kalau ada batu salam itu gak usah merasa aneh. Ya biasa aja, itu namanya Allah menghendaki batu tadi apa? Bicara. Artinya tidak perlu kita mengingkari gitu. Apa yang diingkari? Oh, ini informasi yang sangat valid dan contohnya banyak. Contoh dalil-dalilnya banyak. Berikutnya 3625. Dari Samurah bin Jundab, boleh juga dibaca Jundub, dia mengatakan, adalah kami bersama Rasulullah SAW natadawal, kita bergantian fi qas'atin, makan satu wadah, min hudwatin, dari pagi hatta lail, sampai malam. Jadi maksudnya gini, satu wadah untuk makan jamaah, tapi karena wadahnya cuma satu, makanya gantian loh. Satu kelompok datang makan, kemudian yang lainnya datang makan, yang lainnya datang makan, dari pagi sampai malam. Artinya sehari itu cukup satu wadah saja. Ini kan aneh banget. Caranya gimana? Yaqumu asyratun, berdiri 10 orang, yaitu bangkit untuk pergi. Wa yaqumu asyrah, dan duduk 10 orang untuk makan. Jadi makannya berjamaah 10 orang, 10 orang pergi, kemudian 10 orang lagi pergi. Karena satu wadah hanya bisa untuk jamaah 10 orang. Qulna, kami bertanya, fama kanat tumaddu, maka bagaimana kok dia itu bisa ditambah? Artinya satu piring bisa untuk banyak orang itu gimana caranya? Berkahnya gimana caranya itu? Qala, maka dijawab, min ayyi syai'in, dari hal apa? Ta'jab, Anda ta'ajub, enggak perlu takjub. Maka tumaddu, tidaklah dia itu ditambahi, illa min hauna, kecuali dari arah sana. Nah, sambil mengatakan sana, itu wa asyarati biyadi, dia menunjuk dengan tangannya ila sama, ke arah langit. Artinya yang ngasih berkah itu sana, di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu heran kalau apa? Satu piring cukup untuk banyak orang, karena Allah turunkan berkah dari langit. Nah, ini hadisnya sahih. Dan ini juga sesuatu yang tidak menakjubkan, tidak perlu kita heran. Gak usah heran, biasa saja. Memang seperti itu, Allah sangat mampu. Artinya kita tidak perlu mengingkari. Masa iya, gak perlu begitu ya. Kita terima apa adanya sesuai dengan sabda Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain ada yang menurut saya lebih menakjubkan, Pak. Lebih menakjubkan. Berkata Ibnu Mas'ud, sungguh-sungguh kami dulu di masa Nabi mendengar tasbihnya makanan dalam keadaan dia sedang dimakan orang. Hadis riwayat Bukhari nomor 3579. Jadi selain makanannya itu bertambah, jadi satu piring dimakan 10 orang, nambah lagi, nambah lagi. Nah, selain itu juga dia itu adalah bisa bicaranya, tasbih. Jadi kita makan nasi, nasinya mengucapkan subhanallah, subhanallah. Itu di masa Nabi, Pak. Di masa sekarang kayaknya belum pernah saya mengetahui, Pak. Kalaupun di masa sekarang ada, itu pasti jadi viral. Makanan bisa bertasbih. Pas kajian dibagikan snack, snacknya dimakan tasbih. Nah, jadi ramai, jadi viral. Beberapa ini hadisnya dhaif. Ada pun sebab kedhaifannya bisa jadi karena di sini ada as-Suddi. Karena as-Suddi
Sudi ini ada dua orang, ada yang tua, ada yang muda. Kalau Sudi yang muda itu dhaif. Nah, mungkin dhaifnya dari sisi ini nanti saya cari lagi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu adalah aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Makkah. Fa kharajna lalu kami keluar fi ba'di pada sebagian nawahiha, arah-arah kota Makkah atau sudut-sudut kota Makkah. Famastaqbalahu maka tidaklah menghadap kepada Nabi, tidaklah berpapasan dengan Nabi jabalun gunung, wala syajarun tidak pula pohon, illa wa huwa yaqul kecuali si pohon dan gunung tadi berkata, assalamu alayka ya Rasulullah, semoga salam selalu terlimpah padamu wahai Rasulullah. Ini pasti Mekah. Kalau pasti Madinah saya tidak tahu apakah terulang lagi atau tidak. Di Mekah itu kan awal-awal jadi nabi. Jadi beliau itu yang perlu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu nabi betul ya. Buktinya kamu nabi betul apa nih? Ya, pohon saja ngomong kamu nabi, ya. Gunung saja ngomong kamu rasul, ya. Sehingga meskipun orang-orang Arab menganggap orang gila itu ya, itu kerasukan jin itu. Nah, beliau enggak peduli. Enggak, saya nabi betul. Pohon saja ngomong ya, gunung saja ngomong sama saya. Nah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat-mukjizat seperti ini. Ini hadisnya memang sanadnya dhaif, tetapi maknanya bisa kita terima. Karena dua dalil. Dalil yang pertama yang tadi, ada hadis sahih batu nyalami Nabi. Kalau bedanya ini kan gunung. Sebenarnya gunung itu ya batu, Pak. Coba panjenengan lihat gunung-gunung yang di Mekah. Itu kan gunung-gunung bebatuan. Sehingga bisa jadi batu yang tadi nyalami Nabi dalam hadis sahih tadi itu adalah ya batu-batu gunung begini. Yang kedua, saya temukan dalil yang menguatkannya juga, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada nomor 3620. Wala yasjudani illa linabiyyin. Tidak mungkin pohon dan batu sujud kecuali kepada seorang nabi. Nah, ini hadisnya sahih. Ini kejadiannya ketika Nabi Muhammad belum jadi nabi. Beliau masih anak kecil, belum balik. Diajak bisnis oleh pamannya ke Syam, dari Mekah menuju Syam. Sebelum sampai ke Syam, itu sudah dicegat oleh Buhairah Ar-Rahib. Dia mengatakan sambil memegang tangan Nabi Muhammad SAW, ini adalah Sayyidul Alamin, paling utamanya seluruh alam. Ini adalah calon Rasul Rabbil Alamin. Allah akan membangkitkannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini perkataan si Rahib Buhairah. Kemudian orang-orang Mekah bertanya, dari mana kamu tahu bahwa ini calon Nabi? Dari mana tahunya? Maka si Buhairah mengatakan, tadi ketika kalian turun dari atas menuju ke bawah, menuju ke rumah saya, itu tidak ada semua pohon yang dilewati kecuali sujud. Jadi ketika Nabi Muhammad turun lewat bersama mereka, nah pohonnya sujud, batunya sujud. Maka kata Buhairah, tidak mungkin ada batu dan pohon sujud kecuali pasti kepada Nabi. Nah, nabinya ini. Nah, anehnya Buhairah ini baru ketemu satu kali dengan Nabi Muhammad, tapi kok bisa nunjuk orangnya ini, kok bisa? Karena ciri-ciri Nabi Muhammad sudah disebutkan dalam kitab Taurat, sehingga dia sudah baca, oh ciri-cirinya Muhammad kayak begini. Nah, sehingga begitu datang kepada orang-orang Quraisy, nggak perlu bingung dia cari Muhammad yang mana, nggak perlu bingung ya. Ini anak ini yang jadi Nabi. Terus dia mengatakan, saya kenal Muhammad itu dengan tanda kenabian yang ada di bagian bawah dari tulang punggungnya yang atas. Tulang punggung yang atas tapi bagian bawah. Itu ada semisal apel, artinya ada satu tambahan kulit atau daging yang seperti mengepal begitu ya. Nah, itu adalah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang konon setiap nabi ya, itu semuanya pasti punya tanda-tanda masing-masing ditaruh pada tubuhnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk Nabi Muhammad jelasnya hadisnya sahih. Nabi yang lain saya nggak ngerti dalilnya. Karena itu kaum muslimin rahimahumullah, ini semuanya merupakan dalail, bukti-bukti bahwa Nabi
Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul seorang nabi. Nah, kita kalau beriman dengan Nabi Muhammad itu nanti di kuburan kita bisa menjawab. Pertanyaannya kan apa? Ma dinuk, apa agamamu? Itu Islam. Man nabiyyu, siapa nabimu? Itu Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan pertama, man rabbuh, siapa Tuhan Allah? Pertanyaan yang keempat setelah kita menjawab Nabi Muhammad itu ditanya, ma ilmuka? Dari mana kamu tahu bahwa itu Nabi Muhammad? Kan kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad, kok bisa menjawab itu Nabi Muhammad? Nah, nanti dikubur kalau memang kita betul-betul beriman kepada Nabi, kita akan mengatakan saya sudah baca Quran. Di situ dijelaskan Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, saya percaya. Karena itu kalau ada orang Muslim seumur hidup tidak baca Quran, saya khawatir nih, nanti nggak bisa jawab di kuburan. Karena pertanyaannya apa tadi? Dari mana kamu tahu bahwa itu Muhammad? Jawabannya adalah saya baca Quran. Lah kalau nggak baca Quran gimana? Di Quran kan ada kan? Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Surat Al-Fatah ayat 29. Nah, kalau kita nggak pernah baca Quran, terus ketika ditanya ma'ilmu kan, taunya dari mana? Nah, kita jawab apa tadi? Khawatirnya begitu ya. Nah, maka mari setiap hari kita terus membaca Al-Quran. Berikutnya berburu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah ila rizki, ke samping jir'in, pohon kurma. Jadi di masjid itu ada batang pohon kurma. Rasulullah bersandar di sampingnya berkhutbah. Wattakhadhu lahu mimbaran, lalu orang-orang membuatkan untuk Nabi satu mimbar. Fa khataba alaihi, lalu beliau khutbahnya di atas mimbar, sudah tidak di sampingnya pohon kurma tadi. Fahanna, maka terisaklah al-jir'u, pohon kurma tadi, haninan naqah, sebagaimana terisaknya unta betina, yaitu unta betina ketika sudah kehilangan anaknya mati atau anaknya hilang. Nah, itu unta betina biasanya terisak, ada suaranya. Itu pohon sampai bisa terisak ada suaranya dan semua orang di masjid mendengar. Itu kalau bukan Nabi nggak mungkin loh. Itu hanya karena beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Fanazalan Nabi, maka turunlah Nabi Muhammad SAW dari mimbar. Famassahu, lalu menyentuh pohon tadi. Fasakata, lalu dia pun diam. Jadi gara-gara disentuh oleh Nabi sudah tentrem lagi. Kenapa menangis? Karena dulu dia itu senang disandari oleh Nabi SAW. Dia sudah mendengar tausiah Nabi SAW. Jadi pohon pun bisa mendengar tausiah, sehingga pohon pun bisa menangis. Mendengar bisa, menangis bisa. Terus mulutnya di mana, telinganya di mana? Gak usah ditanyakan. Karena telinga itu tidak harus seperti ini. Ini kan untuk manusia. Laptop ini juga punya telinga, tapi kan bentuknya enggak seperti manusia. Sehingga ketika saya ngomong begini, ini masuk pada telinganya laptop, kemudian direkam. Nanti kalau sudah selesai rekaman, saya klik, nanti akan bunyi. Nah, berarti laptopnya punya mulut, tapi mulutnya juga tidak seperti kita. Jadi sebagaimana laptop ini punya mulut, punya telinga, pohon juga begitu, punya mulut, punya telinga, bisa nangis, bisa mendengarkan, tapi sesuai dengan versi dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan fahtadanahu, lalu Nabi merangkul. Jadi menyentuhnya bukan hanya nyentuh dengan tangan, dirangkul oleh Nabi SAW. Tenang, gak usah nangis. Kemudian Nabi bersabda, seandainya saya tidak merangkul dia, sungguh dia akan terisak terus sampai hari kiamat. Nah, akhirnya karena dirangkul oleh Nabi, dia habis itu kemudian dia tenang. Konon habis itu dikubur oleh Nabi SAW di dalam tanah masjid. Wallahu a'lam. Cerita itu saya pernah dengar, tapi riwayatnya sahih atau tidak saya tidak tahu. Berikutnya 28. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW.
Lalu si Badui bertanya, dengan apa saya bisa tahu bahwa engkau betul-betul nabi, bukan nabi palsu? Jadi istilahnya dia minta bukti, minta mukjizat. Yang kalau mukjizatnya saya lihat, saya percaya kepada. Maka Nabi bertanya, inda autu, jika saya memanggil hadzal ithqa, dompolan kurma, min hadhihi nakhla, dari pohon kurma ini, tashhadu, apakah kamu bersaksi anni Rasulullah, bahwasanya aku adalah Rasulullah? Jadi sambil nunjuk pohon kurma, itu ada dompolan pohon kurma. Nanti dompolan itu akan saya panggil. Nah, kalau dia mau menemui saya, berarti saya nabi. Kalau dia tidak mau menemui saya, berarti saya bukan nabi. Kamu mau percaya tidak? Nah, dia bilang, oke, percaya. Fada'ahu, lalu memanggilnya Rasulullah SAW, hai dompolan, turun sini. Faja'ala, maka berbuatlah yang silu, dia turun minan nakhlah, dari pohon kurma tadi, hatta saqata, sehingga dia pun jatuh ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau mau panen itu enggak perlu naik. Pohon kurma misalnya ya enggak perlu naik. Pohon pisang misalnya, seperti biasanya kita kan kalau panen pisang kan harus motong dari atas. Nah, Rasulullah enggak perlu begitu. Wahai pisang, miduo, wis meh dipangan karo wong-wong iki. Nah, maka langsung turun pelek. Gak perlu apa mancing-mancing gitu. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi kepada dompolan tadi, irji, kembalilah naik ke atas. Fa'ada, lalu dia pun kembali naik ke atas. Fa aslamal a'rabi, maka masuk Islamlah orang Arab Badui tadi. Dan ini hadisnya sahih sehingga kita wajib mempercayainya. Kalau tidak mempercayai gimana? Ya kafir tenang. Sabda Nabi kok gak dipercaya. Padahal sabda Nabi itu sumbernya dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan seperti ini Nabi tidak pernah atraksi untuk menampilkan kenabiannya, enggak pernah. Cuma ketika dibutuhkan saja. Ya Rasulullah, minta bukti kenabianmu. Nah, Nabi kasih. Tapi bukan kemudian mengumpulkan orang di lapangan ya, ayo atraksi, aku ini Nabi tenanan. Kemudian memamerkan bukti kenabian, enggak begitu. Dakwahnya normal aja ya. Orang disuruh untuk masuk Islam, disuruh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang seperti ini sungguh-sungguh ingin bukti Nabi, nah, beliau tampilkan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ifkun itu apa? Ifkun itu dompolan, kumpulan korma. Korma kan kecil-kecil nih. Nah, kan biasanya tumbuh di pohon itu kan ada kumpulan dompolan, itu namanya ifkun. Kalau untuk anggur namanya ungkudun. Jadi sama-sama artinya dompolan. Sehingga kalau mau diterjemahkan yang komplit, al-ifqa, dompolan kurma, al-ungkud, dompolan anggur. Dompolan itu kumpulan. Nah, kalau guru saya dulu mengartikannya cuma dompolan gitu aja ya, tidak disebutkan anggur apa kurma. Tapi lebih tepatnya ya, ungkut untuk anggur, ifkun untuk kurma. Berikutnya bab baru 3269 dari Abu Zaid bin Akhtar radhiyallahu anhu berkata, telah menyentuh Rasulullah SAW dengan telapak tangannya pada wajahnya Abu Zaid. Wada'ali, dan beliau mendoakan kepadaku. Berkata Asrah itu perawi hadis, innahu, sesungguhnya Abu Zaid yang disentuh Nabi tadi, hidupnya usianya 120 tahun dan tidak ada pada kepalanya kecuali beberapa helai yang sedikit dari ubat. Nah, ini berarti mukjizat Rasulullah SAW. Gara-gara disentuh Nabi, maka tempat yang disentuh itu tidak ada ubannya kecuali sedikit. Di sini disebutkan disentuh wajah. Dalam riwayat-riwayat yang lain itu Nabi menyentuh kepala anak kecil. Nah, maka mungkin yang disentuh adalah kepalanya plus wajahnya. Kemudian didoakan oleh Nabi. Doanya apa? Enggak disebutkan. Biasanya doanya doa keberkahan.
Nah, karena didoakan berkah, akhirnya usianya panjang 120 tahun, double dua usia. Karena biasanya umat Nabi kan usianya 60, ini 120, dua kali lipat. Rasulullah itu usianya 61, Abu Bakar 61, Umar 61, Ali 61, semuanya 61. Rata-rata umat manusia, umatnya Nabi usianya 61 kalau pakai tahun Masehi, 63 kalau pakai tahun Hijriah. Nah, ini orangnya 120 tahun gara-gara berkahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus Nabi, Pak. Seandainya kita nyentuh anak kecil ya, kita kepalanya kita sentuh, wajahnya kita sentuh, apakah nanti juga dia tidak akan berubah? Enggak juga. Ubahnya tetap muncul udah tua. Kemudian apakah usianya akan panjang 120? Enggak juga ya. Karena kita ini orang yang bukan Nabi, sehingga efeknya tidak seperti kalau yang menyentuh seorang Nabi. Karena itu sampai hari ini tabarruk, mengambil barokah dari bekas-bekas orang soleh, itu saya tidak ikut pendapat tersebut. Bolehnya kita mengambil bekas-bekas dari seseorang itu hanya dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya air minum ya, diminum Nabi, kemudian ada bekasnya atau ada sisanya, nah, itu silahkan dijadikan rebutan, kita ngambil barokahnya dari Nabi SAW. Kalau selain Nabi nggak bisa. Ada seorang kiai minum ini, kemudian sisa untuk rebutan, itu nggak ada berkahnya, nggak ada, biasa aja. Kalaupun berkah itu berkah yang biasa, itu bukan berkah yang khusus sebagaimana berkah Nabi Muhammad SAW. Ya memang air minum kan berkah, berkahnya itu ada kebaikannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah yang biasa. Tapi yang dimaksudnya adalah keberkahan yang istimewa yang hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi wafat itu tidak ada satupun sahabat yang ngambil barokah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Semuanya ngambil barokah hanya kepada bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Dan ini buktinya ya, yang bisa menyentuh sehingga tidak banyak ubahnya ya Nabi saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nyentuh anak kecil misalnya, ya rambutnya biasa aja. Nanti kalau sudah tua pasti berubah juga. Berikutnya ini panjang, karena panjang kita baca terjemahnya. Bab baru 3630. Abu Talhah berkata kepada Ummi Sulaim, sungguh-sungguh saya mendengar suara Rasul SAW lemah. Saya mengetahui di wajah beliau ada rasa lapar. Apakah engkau memiliki sesuatu, yaitu makanan? Ini menunjukkan dua hal. Fadilahnya Abu Talhah sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Yang kedua menunjukkan bahwa kalau ada orang yang kelihatan lapar perlu dibantu, mari kita bantu. Sebagaimana Abu Talhah ini langsung cari solusi bagaimana Nabi tidak kelaparan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya ada. Lalu saya mengeluarkan akrosan, beberapa roti yang bundar dari gandum. Kemudian dia mengeluarkan kerudung, lalu dia melipat roti tadi dengan sebagian kerudung tadi, ditutupi. Dan ini adalah cara kita membawa makanan di jalan, itu jangan dibuka, tapi adalah ditutupi. Karena kalau tidak ditutupi nanti kotoran-kotoran akan masuk. Dan ini termasuk cara kesehatan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian dia memasukkannya pada tanganku, kemudian dia mengembalikan aku dengan sebagian kerudung tadi. Artinya sebagian sisa dari kerudung tadi kemudian ditutupkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas masih kecil ya, dan negara Arab kan panas, nah, sehingga sebagiannya ditutupkan pada kepalanya gitu supaya tidak kepanasan. Kemudian beliau mengutus saya kepada Rasulullah SAW. Lalu saya pergi kepada Rasul dengan membawa roti tadi. Lalu saya dapati Rasul SAW sedang duduk di tengah di masjid bersama para manusia. Lalu saya pun berdiri kepada mereka. Maka Rasulullah bertanya, arsalaka Abu Talhah,
Apakah Abu Talhah memutuskan? Ini adabnya anak kecil loh ya, yang sangat cerdas. Dia tahu Nabi sedang bermajlis bersama para sahabat, maka dia masuk tidak nyelonong, dia cuma berdiri di luar, berhenti di luar, nunggu ditanya oleh Nabi. Nabi bertanya, kamu diutus Abu Talhah? Maka saya mengatakan iya. Lalu Nabi bertanya lagi, bita'am, apakah membawa makanan? Maka saya berkata ya. Dan ini juga keistimewaan Nabi ya. Ada anak kecil datang, tujuannya apa? Beliau bisa menebak. Kamu diutus Abu Talhah ya? Ya. Kamu bawa makanan ya? Ya. Menebak 2 kali tepat semuanya. Lalu saya berkata lagi ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang bersama beliau, berdirilah semua yang diusir. Akhirnya mereka pun pergi dan saya pun pergi di depan mereka sampai saya datang kepada Abu Talhah, lalu saya kabari. Maka Abu Talhah berkata, wahai Ummu Sulaim, sungguh telah datang Rasulullah SAW bersama manusia, bersama beliau, padahal kita tidak memiliki sesuatu untuk kasih makan mereka. Tadi kan cuma punya roti kecil dari mana? Beberapa roti bulat, cuma itu toh. Untuk satu masjid gak akan cukup, cukupnya untuk Nabi saja. Tapi Ummu Sulaim cerdas, dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Udah, gak usah dipikir, Allah dan Rasul lebih paham daripada kita. Itu gak usah dipikir, karena Rasulullah pasti mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau langsung datang kepada kita. Akhirnya pergilah Abu Talhah sehingga dia menemui Rasulullah SAW. Maka datanglah Rasulullah SAW bersama Abu Talhah sampai masuk ke rumahnya Abu Talhah, ya kira-kira masuk ke dapur gitu ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, halumni, kemarikan kesini wahai Ummu Sulaim, apa yang ada padamu, makanan yang ada silakan dikeluarkan. Lalu Ummu Sulaim datang kepada Nabi dengan roti tadi yang sedikit tadi. Lalu Rasulullah SAW menyuruhkan supaya futa, diremuk. Jadi kalau roti sedikit supaya berkah itu dibikin kecil-kecil. Tapi kalau dibikin besar nanti cepat habisnya, dibikin kecil-kecil. Lalu Asarat memeras Ummu Sulaim itu bi'ukatin, satu wadah minyak milik dia. Fa'adamathu, lalu dia mencampurkan atau melaui roti tadi dengan minyak tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu kata-kata yang Allah kehendaki untuk beliau ucapkan pada makanan tadi. Ya, kira-kira didoakan ya. Kalau bahasa kita disebah-sebah, maksudnya apa? Didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, idzan li asyara, izinkan 10 orang masuk ke dalam rumah karena rumahnya kecil. Lalu beliau mengizinkan kepada mereka, maka mereka pun makan sampai kenyang. Lalu mereka keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, izinkan 10 orang lagi. Lalu dia izinkan untuk mereka sehingga mereka makan sampai kenyang. Kemudian keluar. Fa'akalal qaum, lalu makanlah kaum tadi, kulluhum, semuanya, wasyabi'u, dan semuanya kenyang. 10 makan kenyang, 10 makan kenyang, 10 makan kenyang. Jadi tidak dibiarkan oleh Nabi makan dikit-dikit kan. Ayo makan sakwarge sampai kenyang baru keluar. Wal qaum, sementara kaum itu sab'un, jumlahnya 70 au qala 80 atau 80 orang laki-laki. Laki-laki dewasa kan makannya banyak-banyak, Pak. Lah ini 80 itu cuma satu piring kecil untuk satu orang tapi cukup. Kok bisa berkah? Berkahnya dari mana? Ini tadi. Yaqulu masya Allah. Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata yang masya Allah, yang Allah kehendaki untuk beliau ucapkan. Nah sayangnya kita nggak tahu, Pak, ini ucapannya apa ini. Seandainya kita tahu pun sama aja, belum tentu kalau kita mengucapkan akan mendapatkan yang semisal. Misalnya Nabi mengatakan Allahumma barik fi hadzal ta'am, misalnya. Apakah kalau kita punya makanan sedikit kemudian kita baca doa tadi pasti hasilnya sama? Belum tentu. Makanya ini dianggap oleh para ulama sebagai khasa'is, kekhususan
kekhususan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini merupakan dalil makan berjamaah 10 orang 10 orang. Maka makan jamaah itu tidak harus 4 orang atau 5 orang 10 orang pun juga tidak masalah kalau memang wadahnya bisa mencukupi mereka. Gambarannya apa Pak? 10 orang bisa makan berjamaah 1 wadah. Gambarannya apa? Orang Arab itu punya wadah yang terbuat dari kulit. Nah kalau kulit ini kan potongannya terserah kita Pak. Mau segi 4 kubus bisa ya. Mau segi panjang begini juga bisa ya. Nah, sehingga seandainya ini untuk 10 orang tapi dibuat segi panjang, maka bisa saja kumpul di sini 5 orang, di sini 5 orang. Nah, kemudian rotinya tadi ditaruh di tengahnya sehingga bisa makan berjamaah 10 orang. Istilahnya dalam bahasa Arab itu namanya sufrah. Sufrah itu satu kulit yang ditaruh di tanah, kemudian makanan ditaruh di atasnya. Makan berjamaah. Makan berjamaah ini menyebabkan barokah. Jadi dalam kasus ini barokahnya 2 kali. Pertama barokah doa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah barokah makan berjamaah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yubarak lakum fihi. Ijtami'u, kumpullah ala ta'amikum terhadap makanan kalian, maksudnya makannya berjamaah. Dan sebutlah nama Allah, niscaya akan Allah berkahi untuk kalian dalam makanan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka bismillah menyebabkan berkah, maka jamaah juga menyebabkan barokah. Di sini disebutkan 80 orang. Sementara tadi 10 orang masuk. Berarti 8 kali Nabi memasukkan tamu-tamunya ya. 10 sampai 8 kali semuanya kenyang. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kejadian seperti ini tidak hanya 1 kali, kejadian seperti ini berulang berkali-kali. Sehingga para sahabat yakin ini mukjizat Nabi Muhammad atau ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus ini makannya di rumahnya Anas, dalam kasus yang lain makannya di rumahnya Jabir, dalam kasus yang lain lagi makannya pada saat safar, dalam kasus yang lain lagi makannya di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq bersama tamu-tamunya. Nah, ini berulang-ulang seperti ini terjadi untuk Rasulullah SAW. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini.